Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan channel King Farm Magelang. Untuk malam hari ini kita akan berbincang kembali dengan narasumber seorang pemuda di daerah Gerabak Magelang yang memiliki visi dan motivasi beternak entok jumbo Blitar dan berhasil luar biasa. Anak ini bisa dijadikan sebagai contoh dan teladan bagi anak muda yang lain, menginspirasi setidaknya. Peternak entok jumbo tidak pernah turun semangat dan faktanya luar biasa, berhasil dan mantap. Nanti kita ikuti wawancaranya. Oke, tetap semangat. Baik, para pemirsa channel King Farm Magelang, seperti yang saya sebutkan tadi di awal, saya akan berbincang-bincang sedikit dengan pemilik kandang entok Pak Black di daerah Gerabak ya, Gerabak Magelang ya. Jadi saya akan bicara, ngobrol santai dengan Mas Galang ini, yang saya lihat maaf umurnya jauh dari saya. Umurnya jauh dari saya ya, ini anak saya sebenarnya ya. Tapi di satu sisi bahwa dia masih muda, tapi satu sisi lagi ada kekaguman ya, ada kekaguman tentang kemauan untuk pelihara entok jumbo Blitar. Mas Galang ini sekarang ini sudah kelas berapa? Sekarang udah mau naik kelas 3 Pak. Kelas 3, kalau model sekarang kelas 12 ya. Kelas 3 SMA loh, kelas 3 SMA. Di SMA mana? SMA Negeri 1 Gerabak. SMA Negeri 1 Gerabak Magelang. Pak Guru, Bu Guru, SMA Negeri 1 Gerabak, nih muridnya. Mantap ya. Ini poin. Ya, sekarang sudah kelas 12 atau kelas 3 SMA. Nantinya mau naik nih, mau naik. Bukannya sudah terima rapot? Ya sudah Pak. Ya mau naik ini. Oke. Nah, itu SMA Negeri 1 Gerabak ya, masih muda. Dan usaha beternak entok jumbo Blitar ini diawali dari Mas Galang ini masih kecil, masih kelas 9. Naik kelas 9 itu berarti SMP kelas 3. Kelas 3. 4 tahun yang lalu wis mulai ternak entok jumbo Blitar. Jadi begini Mas Galang, ya saya silaturahmi kan, ingin wawancara sesuai dengan keinginan dari para audien. Audien itu viewer di channel King Farm Magelang. Motivasinya Mas Galang itu kok mau pelihara entok itu apa? Pertama itu motivasinya loh. Motivasi ya? Iya, motivasinya itu apa? Ngopo kok masih muda kok gelem ngopeni entok jumbo, itu apa motivasinya? Pertama ya dari segi dulu banyak diremehkan oleh teman dari SMP. Gara-gara diremehkan. Ya. Remekannya karena apa? Karena ya ini Pak, beternak entok itu seperti hal yang sepele. Itu ya kotor, bau. Betul. Kan sebelum entok jumbo itu saya lokal. Entok itu terkenal dengan hal-hal yang sepele memang di pandangan orang. Bau, gitu, jorok, murah. Tapi jangan salah, yang bau ini kalau udah dari duit jadi wangi. Gitu ya. Jadi karena termotivasi. Sebenarnya mungkin awalnya tidak, kawan-kawannya nggak tahu ya, tapi cuman setelah Mas Galang ini pelihara entok, ketahuan temennya, malah justru seolah-olah temennya ini bukan menghina sebenarnya, mungkin meremehkan kan gitu ya. Itu yang motivasi pertama, karena ingin menunjukkan walaupun saya masih muda tapi saya berhasil menjadi seorang peternak entok jumbo, walaupun awalnya tidak, awalnya diawali oleh entok biasa ya. Nah, itu yang pertama. Terus ada nggak motivasi yang kedua? Untuk motivasi yang kedua itu
mayoritas sekarang itu peternak itu umurnya sudah tua. Kayak aku. Dan kebanyakan itu ya orang tua Pak. Kan dari segi manapun saya kenal di dunia permentokan itu ya tua-tua. Emang bener nyata-nyata. Ya ada anak muda cuma jarang langka. Langka malah. Langka. Ya itu karena mungkin karena dianggap bau, kurang bergengsi itu. Ya, terus. Dari situ saya oh ya karena peternak muda itu masih jarang gitu. Dan saya masih bertahan di Entok Jumbo. Ya sebisa mungkin kan pertama juga suka gitu. Iya. Saya juga suka. Ya untuk kegiatan sehari-hari ya cuma bergerak gini. Gak ada lainnya. Berarti ini motivasinya ada dua ini. Ya. Motivasinya tadi kan disebutkan suka walaupun diejek atau diremehkan tetap bertahan, menunjukkan bahwa walaupun Mas Galang ini masih muda tapi bisa mewujudkan ini loh, saya menunjukkan bahwa saya peternak, bisa menjadi seorang peternak entok walaupun entok itu apa? Jorok, bau, remeh, dan sebagainya. Motivasi yang kedua tadi adalah karena melihat bahwa rata-rata peternak entok itu wong tua kan, orang tua kayak gini kan gitu. Nah, memang benar sekarang ini kita lagi krisis anak muda yang mau bergerak di dunia pertanian dan peternakan. Rata-rata itu wah malah menekuni dunia, ya maaf, walaupun itu bukan sesuatu yang jelek, tapi dunia pertanian juga sesuatu yang perlu diperhatikan. Dunia peternakan juga tidak salahnya untuk ditekuni dan gitu, bisa berhasil. Nah gitu, ini motivasi sudah jelas. Motivasi yang ketiga mesti masalah duit. Ya kan ada hasil kan gitu. Ya ada ya, hasil. Ya, benar. Ada tiga motivasinya, karena dengan menjual Entok Jumbo ini pasti mendapatkan cuan kalau bahasa sekarang ini. Oke, Mas. Ya itu sudah kita dapatkan motivasi dari Mas Galang, ada tiga yang saya sebutkan tadi ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Mas Galang, untuk menjaga standar, ya menjaga standar nih, kenapa sih entok-entok di tempatnya Mas Galang ini kok kualitasnya saya dibilang bahasanya itu bahasa istimewa gitu loh. Jumbo bener-bener jumbo, bukan jumbo yang ecek-ecek kan gitu. Ada loh, saya pernah datang ke seseorang ditawari entok jumbo dengan harga yang wah, kemudian katanya ini original, ternyata setelah saya datangi itu bukan jumbo tapi entok kerdil. Iya, putihnya iya, tapi katanya ya maaf ya, karena mungkin dia pengen ini menganggap bahwa entoknya itu benar-benar jumbo. Setelah kita datangi, wah ini bukan jumbo, ini kerdil. Nah, untuk mempertahankan kualitas, tentunya Mas Galang akan memperhatikan dari sisi pakan dan perawatan. Bagaimana sih teknik sebenarnya selama perawatan dari mulai 0 hari seperti ini sampai dengan bahasanya dewasa. Untuk dari anakan mentok ya Pak ya, DOD itu saya kasih BR, murni BR. Itu umur 1 hari. Ya 1 hari. 1 hari sampai dengan umur ya, 1 bulan. 1 bulan ya, itu kan BR murni ya. Ya BR murni. Saya lihat ada sebentar, saya. Oh iya, sama. Sebentar. Ini ya. 511 dan 591. Ini bukan promosi ya. Ini saya balik lagi. Udah dikira ini promosi. Promosi ya. 511, 591. Ini diberikan kepada umuran. Ini yang ini usia 1 hari sampai 1 bulan. 511. 1 hari sampai dengan 1 bulan. Full tanpa campuran apapun. Oke. Yang ini? Yang ini dari 1 bulan sampai nanti 2 bulan pakai ini. 591 diberikan umur 1 bulan sampai dengan umur 2 bulan full tanpa campuran yang lain. Itu ada campurannya. Oh? Ada campuran. Oh, ada campuran. Ya, tapi nanti kan saya kasihkan campuran itu usia 1,5 bulan. Iya, artinya 1 bulan sampai 1,5 bulan ya. Itu
Nah, sudah saya simpulkan tadi. Saya kasih tahu kebanyakan orang itu nanya, Mas kok apa itu pakannya dari kecil itu apa? Gitu. Nah. Dan ada loh kalau ngasih BR itu terserah. Ya. Kan banyak BR itu ada yang kayak gini, ada yang lainnya banyak mereknya, cuma beda-beda kualitasnya. BR yang murah aja ada kok. Tapi ya itu kualitasnya tanda-tanya kan. Mendingan yang ini lah, 5-11 untuk 0 hari atau 1 hari sampai dengan 1 bulan sudah jelas 5-11. Kalau ini tinggal 1 bulan sampai 1,5 bulan tanpa campuran. Setelah 1 bulan setengah ke atas udah campur dengan dapur giling kan enak ini. Ini baru perwujudan pakan yang bisa membuat entok Anda benar-benar jadi entok jumbo Blitar. Gitu. Oke, sudah diketahui. Masuk ke pertanyaan selanjutnya nih. Ya. Masalah harga. Masalah harga. Nggak usah disebutkan harganya. Saya hanya mau nanya, apa iya harga entok jumbo Blitar itu sekarang ngedrop? Katanya hukum alam atau hukum pasar, semakin banyak produksi akan semakin menurun harganya. Ya. Sekarang untuk setelah 4 tahun menjadi seorang peternak entok jumbo Blitar, ada enggak penurunan harga baik minti maupun entok dewasa yang signifikan sekali, jelek gitu, ada enggak? Kalau buat tiket aja nggak ada itu. Nggak ada, oh bukan saya saja ada. Normal saja kayak saya ya, harga dari dulu dari 4 tahun sampai sekarang kan masih kok. Masih. Saya loh sejak beternak entok jumbo, maaf saya nggak bicara entok lain ya. Kalau entok lain maaf 3 bulan aja ya tawarannya ya lah, umur 1 tahun lah gitu. Nah, yang saya tahu sampai sekarang harga entok jumbo baik mintinya yang baru seumur 1 hari sampai dengan dewasa nggak ada penurunan harga, standar terus rata-rata air. Ya kadang turun sedikit naik lagi, turun sedikit naik lagi, hal itu wajar. Nah, yang menimbulkan harga murah itu karena orang menjual ingin segera laku karena faktor kebutuhan. Itu yang faktornya itu. Betul. Untuk promosikan, Pak, harga saya murah, bisa dibeli silakan. Kenapa? Dia dalam hati saya keburu butuh, Pak, mau ini. Nggak ada salahnya sih, tapi akhirnya harga itu menjadi turun. Dan dipertanyakan kualitasnya, kan begitu. Kalau di sini kan nggak ada kualitas yang bagus, sehingga harganya mau pedes pun, pedes itu pedes perih ya. Pedes manis. Itu tetap ya. Saya menentukan kualitas juga, Pak. Walaupun pakan itu sedikit bagus, sedikit mahal, tapi harus kualitasnya. Ya, kalau yang ini berapa Mas? Ini besok udah 1 bulan, sekarang 29 hari. 1 bulan tak main ini ya. Itu terakhir saya timbang itu 1,2. 1 bulan 1,2 kilo. Ya, yang jantan. Yang ini usia 19 hari. Coba tekan. Oh ya. Satu saja. 12 hari ini. Umur 19 hari. 19 hari sebesar ini. Nah, ini. Coba. Ini jumbo ya. Jumbo loh, bukan yang kerdil. Ini umur berapa? 19 hari. 19 hari segini loh. Ini kalau pakannya bener ya kayak gini. Ini beratnya, bobotnya juga luar biasa. Ini kualitas yang bagus. Ya Pak, masukkan lagi. Mau coba yang itu Pak, satu bulan. Ah, coba. 1 bulan Ini itu. 1 bulan. Masya Allah. Ini yang 1,2 Pak. Kemarin saya timbang. Itu jantan paling besar. Ih, 1 bulan masih. Nih, 29 hari. Besarnya kayak begini, bobotnya 1,2 kilo. Nih, ini jumbo, bukan kerdil. Nah, kualitas kayak begini kok katanya jualnya murah, yo aneh toh yo. Ya, nih. Ini produknya Mas Galang, ya. Fakta. Bukan abal-abal nih. Berat ini. Nah, ini Mas Galang masukkan lagi sakit. Aduh.
Jadi itu ya Mas Galang ya. Ya, Pak. Ternyata memang untuk masalah harga ini sebenarnya tidak ada namanya kok. Turun drastis. Ya, kalau turun ya wajar lah ya. Tapi kalau turun jeret gitu ya kayaknya enggak juga kok ya. Saya yang prihatin itu kok banyak sekali orang yang akhirnya obral murah. Hanya karena mungkin alasan faktor kebutuhan atau mungkin karena dia tidak tahu teknik pemasaran kan begitu. Oke, jadi sudah tahu motivasi Mas Galang beternak, kemudian pakan yang diberikan agar entok ini benar-benar menjadi entok jumbo ya sudah disampaikan tadi. Terus kita sudah menunjukkan sampel. Tapi ada satu Mas Galang, Apa, Pak? kayaknya orang ini nggak akan percaya Ya. kalau Mas Galang tidak bisa menunjukkan indukan entok yang benar-benar besar di kandangnya Mas Galang ini. Kira-kira keberatan nggak? Bisa terus loh Biki. Sudah, Pak. Bisa nggak megang satu aja yang Oh, bisa. untuk sampel gitu? Oh, bisa. Carikan yang terkecil aja Mas Galang. Oh ya, siap. Carikan yang terkecil, jangan terbesar. Kalau terbesar itu aneh. Yang terkecil di Ya, saya kandangnya Mas terkecil. Galang Oh ya, pegang siap, sekarang. Pak. Saya ambilkan ini, Pak. Ya ini saya kembalikan dulu. Nah, pemirsa, nih lihat, Anda lihat sendiri. Gigi gede nih kok gini masih. Ini umur berapa Mas? Ini usia udah 2 tahun. Ya? 2 tahun ini, pejantan sejati ini ya. Iya. Wih, gede nih Masya Allah. Ini mantap. Entok jumbo asli. Hasil ternak Mas Galang sendiri. Wah. Mantap sekali nih. Tuh. Masya Allah. Oke ya Mas Galang ya, tadi kita sudah komunikasi, udah bicara, udah ngobrol ya, walaupun ya karena kita nggak bisa panjang-panjang di video, nanti kalau ada yang protes lagi ngomong tok katanya, panjang betul ngomongnya. Oke pemirsa sekalian ya, tadi wawancara sudah saya lakukan, ngobrol sama Mas Galang secara santai sudah saya lakukan, mulai dari motivasi dari anak SMA Negeri 1 Gerabak ini yang baru mau naik kelas 3 tapi sudah berhasil menernakan entok jumbo Blitar. Terima kasih, motivasi sudah ya. Tadi motivasinya memang sangat menginspirasi lah ya. Yang intinya Mas Galang ini masih muda tapi ingin menunjukkan bahwa anak muda tidak harus bekerja yang wah-wah, cukup dengan peternakan seperti ini pun ya saat ini masih betul-betul bisa menghasilkan. Tentunya ini ya Mas Galang ya. Nah, harganya ya orang asik loh. Yang kedua karena terinspirasi bahwa ternyata peternakan entok ini rata-rata dikuasai oleh orang tua kan gitu. Terus sudah juga kita sampaikan bagaimana sih teknik pemberian pakan dari mulai 1 hari sampai dengan dewasa ya. Dan yang terakhir tadi sudah kita tunjukkan produknya Mas Galang, si entok jumbo yang ngambilnya paling kecil malah di sini pun sudah gede nih kayak gua. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan, wawancara yang kita lakukan ini menjadi motivasi bagi para pemuda yang lain. Jangan sampai dunia peternakan itu ditinggalkan begitu saja. Jangan sampai dunia pertanian itu tidak dianggap sehingga berduyun-duyun untuk menggapai atau mencari pekerjaan yang lain. Ya tidak salah, tapi setidaknya negara ini, kalau besarnya kata-kata itu negara ini butuh orang-orang anak muda yang seperti Mas. Tetap semangat Mas Galang. Para pemirsa sekalian, terima kasih ya sudah menyaksikan bincang-bincang kami di kandang Pak Black daerah Gerabak, Magelang. Temanya adalah motivasi sebagai peternak entok jumbo. Semoga bisa menginspirasi Anda. Sekali lagi, Bu Guru, Pak Guru, SMA Negeri 1 Gerabak, Magelang nih. Muridé, bagus. Semuanya tetap semangat. Terima kasih Mas Galang. Ya, tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.